Dan kono cerita tutur yang berkembang di masyarakat, akar pohon seribu ini mencengkeram ular raksasa yang ada di bawahnya. Lereng Gunung Anjasmara telah menyimpan beribu-ribu misteri. Bahkan ada semacam riset tentang banjir bandang yang menenggelamkan kota kuno ibu kota Majapahit yang ada di Trowulan, serta jejak-jejak banjir bandang yang saat ini berada di kota Mojokerto. Pegunungan Anjasmara merupakan pegunungan yang sangat luas karena membatasi 5 daerah, antara lain Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Kediri, Kota Batu, dan Kabupaten Malang. Kemungkinan nama Gunung Anjasmara ini diambil dari sebuah cerita legenda dari kitab Damar Wulan. Di lokasi ini terdapat sebuah pohon yang sangat-sangat angker, yang dikenal dengan pohon akar seribu. Jadi akar-akarnya ini saja yang nampak di permukaan seluas sekitar 4.000 meter persegi ya. Dan kono cerita tutur yang berkembang di masyarakat, akar pohon seribu ini mencengkeram ular raksasa yang ada di bawahnya. Pada hari Minggu banyak pengunjung sekali dari berbagai desa-desa yang lain ya, termasuk dari kota Mojokerto dan area termasuk dari Trowulan, untuk menikmati kesejukan, oksigen murni, dan keindahan alam anugerah ilahi yang patut disyukuri. Umur berapa, Mas? 3 tahun. Oh, 3 tahun. Dulu, Mas. Lu. Coba pade disiram, itu pade disiram pakai air. Enggak apa-apa. Siram, Dek. Disiram pakai air gini, Dek. Gini loh. Wih, gini. Ayo, Dek. Wih, gini. Iya. Oh, ya saya. Waduh. Saya coba. Loh, itu sekali ya. Ini. Duduk. Duduk enggak apa-apa, main-main enggak apa-apa. Oh. Wih. Wih, bermain dengan ayahnya ya. Cerita legenda di masyarakat tentang ular baru kelinteng yang dicengkram oleh akar pohon raksasa ini atau akar pohon seribu ini ya. Ini sebenarnya tidak serta-merta kita telah mentah-mentah. Ada makna-makna yang juga berhubungan dengan legenda dan peristiwa dahsyat pada masa lampau. Sudah menjadi mitos dan legenda secara umum di daerah pegunungan, terutama ketika terjadi banjir bandang, air meluap gitu ya, bersama gelondongan kayu serta rumpun-rumpun bambu, dan bahkan pohon-pohon kelapa pun berdiri tegak mengikuti aliran banjir. Maka dipercaya oleh masyarakat ada ular baru kelinteng yang ikut menuju ke lautan. Apakah ular raksasa baru kelinteng ini yang menyebabkan banjir bandang? Jika kita interpretasi dan kita telaah, apa yang menyebabkan banjir bandang adalah gundulnya sebuah gunung atau pegunungan. Lereng-lereng gunung yang gundul akibat kebakaran hutan maupun sengaja oleh
tangan-tangan manusia. Maka hal inilah yang menyebabkan ular baru kelinting marah, menimbulkan banjir bandang, dan membawa gelondongan-gelondongan dan material-material hutan menuju ke lautan. Pelajaran yang bisa kita petik adalah kita tidak boleh membiarkan lereng-lereng gunung gundul. Harus ditanami pohon, terutama pohon beringin raksasa ini yang akar-akarnya bisa menyengkram bebatuan, material-material tanah aluvial, dan kemudian bisa membendung banjir bandang yang datang dari atas. Jika lereng-lereng gunung ini penuh dengan pohon-pohon raksasa seperti ini, akan sangat meminimalisir dampak yang diakibatkan oleh banjir bandang terhadap kota-kota dan desa-desa yang ada di bawahnya. Legenda Gunung Anjasmara, kemungkinan nama ini diambil dari kitab Damarwulan. Diceritakan bahwasanya Damarwulan awalnya adalah seorang abdi, seorang pembantu dari Patih Logender. Patih Logender sendiri memiliki 2 putra, Layang Kumitir dan Layang Seto, serta 2 putri yang bernama Putri Anjasmara. Karena kentampanan abdinya inilah Damarwulan, akhirnya Putri Anjasmara menikah secara sembunyi-sembunyi dengan Damarwulan. Dalam waktu yang bersamaan, Majapahit dilandas perang saudara, perang Paregreg Agung antara Majapahit dan Blambangan. Ratu Kencana Wungu harus berhadapan-hadapan dengan seorang penguasa daerah Blambangan yang bernama Minak Jinggo yang sakti mandraguna. Tidak ada seorang kesatria pun yang berhasil menumpas Minak Jinggo. Termasuk Damarwulan waktu itu tertawan oleh Minak Jinggo, tetapi 2 istri Minak Jinggo yang bernama Dewi Wahita dan Dewi Puyengan membocorkan rahasia kesaktian suaminya kepada Damarwulan, sehingga Damarwulan kemudian bisa mengakhiri Minak Jinggo. Yang akhirnya kemudian Damarwulan berhasil mendapatkan ganjarannya, yaitu dapat menikah dengan penguasa Majapahit Ratu Kencana Wungu, termasuk Putri Anjasmara serta Dewi Wahita dan Dewi Puyengan, yaitu bekas istri Minak Jinggo. Dari sinilah kemudian kota Trowulan yang ada di kipas aluvial dari lereng Gunung Anjasmara, tentunya Trowulan ini bisa kemudian diambil dari cerita Trowulan Damarwulan yang harus kemudian memperhatikan bumi pertiwi, para perempuan-perempuan di sekeliling kota Trowulan, ibu kota Majapahit, termasuk Anjasmara. Kemungkinan gunung-gunung yang lain adalah Wahita dan Puyengan, ya, nama gunung di sekitar Trowulan ini. Artinya jika diperlakukan dengan baik oleh penguasa Majapahit, diperhatikan tidak sampai kemudian terjadi kebakaran hutan maupun penebangan pohon secara liar, serta menggalakkan tanaman pohon beringin, tentu ibu kota Majapahit di Trowulan akan selamat dari gempuran banjir bandang dari lereng Gunung Anjasmara. Nah, semoga kisah-kisah legenda yang ada di masyarakat ini sekali lagi tidak kita telan mentah-mentah. Ada makna-makna yang terkandung di dalamnya, ada kebijaksanaan yang kemudian bisa diambil, sebuah peristiwa yang sangat-sangat bersejarah, sebuah bencana yang maha dahsyat pada masa lalu, kemudian diungkapkan dengan sebuah legenda ular baru kelinting. Sehingga fungsi dan kegunaan akar pohon 1000 ini, akar pohon raksasa ini, tentu mencengkeram ular baru kelinting sehingga tidak membawa bencana banjir bandang menuju lautan bersama kemudian material aluvial, kerikil dan pasir sebagaimana yang ditemukan oleh pemerintah kolonial waktu itu ketika pemugaran Candi Tikus di Trowulan telah terpendam sedalam 2 meter dari material dari Gunung Anjasmara. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.